Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Namira Dersya Putri dengan 3 NIM terakhir 3043. saya Regina dengan NIM terakhir 355. Saya Muhammad Jawar Sodik dengan NIM 349. Saya Francisca Larvasika Dewi dengan NIM 325. Saya Ania Terdalifa dengan NIM 337. Dan saya Rizky Rahmari Nugroho dengan NIM 331. Jadi di sini kelompok kami akan menampilkan short movie tentang legalitas usaha. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, kehidupan di perusahaan Quantum Dynamic Group yang sebelumnya lancar-lancar saja, tiba-tiba terguncang oleh kehadiran sejumlah petugas dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mereka datang dengan surat resmi yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah melanggar beberapa peraturan terkait legalitas usahanya. Dalam beberapa jam, kabar tentang masalah ini menyebar ke seluruh bagian perusahaan. Karyawan mulai merasa cemas dan khawatir tentang masa depan perusahaan dan pekerjaan mereka. Para pemimpin perusahaan bersatu untuk mencari solusi cepat agar dapat menanggulangi masalah ini sebelum terlambat. Reputasi perusahaan pun mulai terganggu oleh berita tentang masalah hukum ini. Beberapa mitra bisnis mulai mengkhawatirkan kesinambungan kerjasama mereka dengan perusahaan. Ini menjadi sebuah tantangan besar bagi perusahaan untuk memulihkan kepercayaan dan reputasi mereka di mata publik. Laura, investasi kita sudah mencapai 24 miliar. Tapi kenapa banyak investor yang mulai resah ya? Sebenarnya kita menghadapi masalah hukum, OJK baru saja mengeluarkan peringatan terkait legalitas bisnis kita. Wah, bagaimana itu bisa terjadi? Saat Laura dan Deandra sedang berbincang, Regina, seorang legal advisor, pun datang ke ruangan mereka. Saya dengar ada masalah, ada apa ya? OJK menyatakan bahwa kita melanggar pasal 70 ayat 1 Undang-Undang tentang pasar modal tentang pasal penawaran itu berpengaruh nanti tingkatan efektif dari OJK. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukankah sebaiknya kita menghubungi kuasa hukum kita? Boleh juga. Baiklah, akan saya katakan terlebih dahulu. Oke. Laura pun pamit undur diri dan menghubungi Jafar yang merupakan kuasa hukum mereka. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Bisnis saya sedang mengalami masalah tentang legalitas usaha. Saya butuh bantuan Anda untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menghentikan penawaran umum. Selanjutnya, kita harus memastikan seluruh dokumen legalitas pendirian PT sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan OJK. Selain itu, kalian perlu membuat laporan resmi ke OJK tentang langkah-langkah yang telah dan akan diambil. Ini penting untuk menunjukkan itikat baik kalian dalam menyelesaikan masalah ini. Baik Pak, apakah ada hal yang perlu saya siapkan? Kalian juga perlu menyusun ulang akad bisnis dan perjanjian dengan investor agar sesuai dengan status baru sebagai PT. Ini termasuk memperbarui perjanjian investasi dan memastikan semua pihak menyetujui perubahan tersebut. Kami akan segera menghubungi investor untuk menginformasikan tentang perubahan ini dan meminta persetujuan mereka. Tepat sekali. Selain itu, pastikan semua catatan keuangan kalian transparan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kembali.
Tim hukum kita sedang meninjau dokumen-dokumen yang sudah kita kirimkan ke OJK. Nanti selanjutnya bakal diinformasikan langkah apa yang harus kita lakukan. Bagus. Kita harus tetap tenang dan fokus untuk menghadapi masalah. Keesokan harinya, Rizky, seorang investor, datang dengan kekhawatiran ke perusahaan tersebut. Adiandra, saya dengar bisnis ini tidak sah ya di mata hukum. Lalu bagaimana dengan investasi saya? Kami mohon maaf sebelumnya Pak Rizky, dan kami juga sedang dalam tahap menyelesaikan masalah ini. Regina bisa tolong dijelaskan kepada Pak Rizky lebih lanjut? Tentu, kami akan segera mengurus legalitas dan mengubah struktur perusahaan ini. Hal ini akan memberikan kepada kalian fakta hukum dan akan menjelaskan. Oke, baiklah. Saya harap ini bisa segera diselesaikan. Kepercayaan kami bergantung pada kinerja cepat kalian. Baik, ya. Saya sudah memulai proses izin dan registrasi yang diperlukan. Jadi kami akan terus memberikan update kepada Anda ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizky. Keesokan harinya, Deandra dan Laura meminta kepada Nihat untuk datang ke sebuah tempat agar mereka dapat berkonsultasi dengannya mengenai masalah yang mereka hadapi. Yandra, Laura, saya di sini untuk menyelesaikan masalah kalian. Apa langkah yang sudah kalian lakukan? Kami sudah menghentikan penawaran umum dan juga sedang dalam proses mendirikan sebuah PT. Kira-kira apalagi yang perlu kami siapkan ya? Itu bagus, tapi kalian juga perlu menyempurnakan dokumentasi dan akad bisnis supaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami juga telah menunjuk tim konsultan hukum untuk memastikan bahwa semua dokumen sudah sesuai dengan persyaratan OJK. Itu langkah yang tepat, tapi kalian juga perlu memperhatikan tenggat waktu supaya sesuai dengan proses legalisasi. Selanjutnya, Regina dan Laura bertemu untuk proses pembentukan struktur perusahaan menjadi PT. Saya sudah menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk pembuatan PT, termasuk akte pendirian dan berita acara rapat pembentukan. Bagus, segera kita ajukan ke notaris dan kemudian ke Kementerian Hukum dan HAM. Baik, notaris sudah mengatur jadwal untuk pertemuan besok, jadi kita akan tunggu kelanjutannya. Setelah seluruh dokumen diserahkan pada notaris, akhirnya perusahaan Quantum Dynamic Group sah menjadi perusahaan berbentuk PT. Hal ini diumumkan Deandra dalam sebuah pertemuan yang melibatkan investor juga. Kami mengumumkan dengan bangga bahwa kami sudah resmi menjadi sebuah PT dan segala aspek legal sudah sesuai dengan peraturan OJK yang sudah ditentukan. Terima kasih atas kesabaran kerjasama semuanya. Terima kasih atas tindakan kalian dan transparansinya. Kami jadi merasa lebih aman untuk berinvestasi di sini. Baik, ini adalah salinan resmi dari sertifikat pendirian PT kami. Terima kasih. Terima kasih. Setelah mengumumkan hal tersebut, semua tim berkumpul untuk mengevaluasi masalah yang mereka hadapi. Baik, kita akan lanjut evaluasi tim ya. Baiklah, kasus ini mengajarkan kita bahwa aspek hukum dalam bisnis itu sangat penting untuk kita terapkan sejak awal. Betul, kedepannya kita harus lebih proaktif dalam memastikan setiap langkah bisnis sesuai dengan regulasi untuk menghindari masalah serupa. Saya juga mengusulkan kita melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan semua peraturan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Baik, terima kasih semua. Mari kita lanjutkan dengan semangat yang baru dan memastikan bahwa bisnis kita akan selalu berada di jalur yang benar. Terima kasih semuanya. Jadi, legalitas usaha sangat penting dalam bisnis karena berbagai alasan yang mempengaruhi operasional, reputasi, dan keberlanjutan sebuah usaha. Pertama, legalitas memberikan kerangka hukum yang jelas yang melindungi pemilik usaha dari resiko dan konflik hukum. Dengan memiliki izin dan dokumen legal yang sah, pemilik usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih tenang dan fokus pada pengembangan usaha tanpa khawatir terhadap kemungkinan sanksi hukum atau penutupan paksa oleh otoritas.
Yang kedua, legalitas usaha membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata pelanggan, mitra bisnis, dan investor. Pelanggan cenderung lebih percaya dan merasa aman bertransaksi dengan usaha yang memiliki legalitas yang jelas. Mitra bisnis dan investor juga lebih yakin untuk menjalin kerjasama atau menanamkan modal pada usaha yang memiliki status hukum yang diakui. Hal ini dapat membuka peluang bagi usaha untuk menjalin kemitraan strategis dan mendapatkan suntikan modal yang diperlukan untuk ekspansi. Yang ketiga, legalitas usaha memudahkan akses terhadap berbagai sumber daya keuangan. Bank dan lembaga keuangan lainnya biasanya mensyaratkan bukti legalitas usaha sebelum memberikan pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya. Usaha yang legal dan terdaftar memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu, dengan legalitas yang terjamin, usaha dapat memanfaatkan berbagai program pemerintah dan insentif yang tersedia bagi bisnis yang terdaftar. Ini termasuk akses ke pelatihan, hibah, serta program pengembangan usaha kecil, menengah, yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis di berbagai faktor. Legalitas usaha juga berperan penting dalam pengaturan hubungan kerja dengan karyawan. Usaha yang legal dapat memberikan kontrak kerja yang jelas, memastikan pelindungan hukum bagi karyawan, serta memenuhi kewajiban perpajakan dan jaminan sosial. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, tetapi juga membantu menjaga moral dan loyalitas karyawan. Di sisi lain, legalitas usaha mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan memenuhi persyaratan legal dan regulasi yang berlaku, usaha menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Ini dapat meningkatkan reputasi usaha di mata masyarakat luas dan mengurangi resiko reputasi yang dapat merugikan bisnis. Secara keseluruhan, legalitas usaha adalah fondasi yang esensial bagi setiap bisnis. Ini memastikan bahwa usaha dapat beroperasi dengan aman, membangun kepercayaan dengan berbagai pemangku kepentingan, serta membuka peluang untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Tanpa legalitas usaha yang memadai, usaha rentan terhadap berbagai resiko yang dapat menghambat perkembangan dan bahkan mengancam keberlanjutannya.